Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain illa annahu qala babul dhakhiyati bab dhakhiyah. Babul dhakhiyati wal aqiqati bab kurban dan aqiqah. Ad-dhahiyatu ma yajbahu minan na'imi takarruban ila Allah Ta'ala fi yaumin nahar wa akhiruhu fi ayyamit tashrik. Babu dhahiyati wal aqiqati bab kurban dan aqiqah. Ad-dhahiyatu sunnatun muakkadatun fi jami'il jihad wa yajidu ta'akkaduha fi haqqil hujaji bil bina wa yadkhulu waqtuha idza talatis samsu wa madha jamanun yasiru salatul id wa khutbataini wa yastamiru ada'un ila ghurubis samsi wa akhiruhu ila ayyamit tasyrik. Ad-da'iyatu ma yaj'abu minan na'ami takarruban ila Allah min yaumin nahar ila akhir ayyamut tasyrik. Ad-dhahiyatu kurban itu adalah hewan yang disembelih pada hari raya kurban takarruban ila Allah, semata-mata untuk mendekatkan dirinya kepada Allah min yaumil idi, pelaksanaan kurban itu pada hari raya Id sampai akhir ayyamut tasyrik. Hukmuha sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkad. La tazibu illa bin nazar, tidak menjadi wajib kecuali dengan sebab nazar. Jadi kurban itu adalah perayaan hari raya kurban yang dilakukan setiap kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Mereka merayakan hari raya kurban, hari raya Idul Adha dengan memotong hewan kurban. Keistimewaan setiap hari raya ada keistimewaannya. Namun keistimewaan hari raya kurban ini lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri. Karena kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala meningkat di dalam hari raya Idul Adha daripada Idul Fitri. Sebab hari raya Idul Fitri itu kita mengadakan hari raya Idul Fitri hanya sekedar menahan hawa nafsu kita, gak makan, gak minum di siang hari karena kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, dan kita isi kegiatan itu dengan bermacam-macam ibadah, baik solat berjamaah dan solatus sunnah, tadarusan Al-Quran, tahmid dan zikir. Malamnya kita melaksanakan solatul tarawih, dan diwajibkan Allah Ta'ala untuk mengeluarkan zakatul fitrah bagi mereka yang mampu untuk menunaikannya. Akan tetapi kala hari raya Idul Adha, kualitas keimanan dan ketakwaan kita bertambah, pengorbanan kita pun bertambah, pengorbanan kita pun meningkat dibanding kala hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, mereka meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan sanak saudara yang dicintai, meninggalkan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk pelaksanaan ibadah haji ke tanah suci di dalam menyempurnakan rukun Islam yang kelima, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan
labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika labbaik. Yang kedua, kualitas iman mereka, pengorbanan mereka pun bertambah. Bagi mereka yang mempunyai kemampuan, keluasan rezeki, disunnahkan untuk berkorban. Berkorban ini kan bukan main. Kakala hari raya Idul Fitri kita berkorban cuman mengeluarkan zakat fitrah 3,5 liter 35.000 atau 45.000 setiap satu orang. Bahkan kakala mengeluarkan zakat fitrah pun ada yang nawar. Berapa di masjid? 35. Tahun kemarin saya cuma 30 di sini. Terima aja pengurus masjid. La yakallifullahu nafsan illa tidak, Allah tidak memaksa suatu jiwa kecuali menurut kemampuannya. Mungkin dibeli beras yang harga berapa? 8.000. Kada kesederhanaannya. Terima. Yang biasa makan beras yang berapa? 10.000, berarti 35 dan seterusnya. Lain kakala merayakan hari raya Idul Adha, tuh yang namanya hewan kurban telah banyak dijajarkan untuk diperjualkan untuk para dermawan yang kelebihan rezeki untuk membeli hewan kurban. Kambingnya aja senggangnya 3,5 juta, betul gak? 3,5 juta, ada yang 8 juta. Belum yang namanya sapi. Sapi itu nilainya yang umpama tahun kemarin harga 20, sekarang bisa 23, bisa 24, tergantung iuran para jamaah yang dikumpulkan. Wa suri'at fi sanati saniyah minal hijrah. Disyariatkan kurban itu pada tahun kedua minal hijrah dan disyariatkan pelaksanaan solat Idul Adha. Pertama kali Nabi berkorban adalah 1 ekor onta yang besar untuk dikorbankan takarrub ilallah, semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan diikuti oleh beberapa sahabat berdatangan membawa onta. Ada yang bawa onta, ada yang bawa sapi, ada yang bawa kambing, dan dikorbankan ketika itu di Masjidil Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengorbankan yang namanya onta, kemudian para sahabat pun berkorban dan daging onta dibagikan kepada fuqara dan masakin ketika itu daripada kaum muslimin. Namun tidak sebanding daging yang ada daripada antrian yang mengantri daging. Karena sebagian sahabat kagak mau korban karena sayang untuk mengorbankan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat. Nabi bersabda, "Man wajada wasi'atan fi rizqihi wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Rawi Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Siapa saja yang diluaskan Allah Ta'ala rezekinya,
kemudian dia tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat-tempat masjid-masjid kami. Kenapa? Untuk berkorban saja mereka enggak mau. Pahala dibanding pahala dari keluaran harta yang kita keluarkan itu enggak sebanding dari harta yang kita keluarkan. Apa yang Allah janjikan dengan lisan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, ma hiya udhiyatu?" Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hiya sunnatu abikum Ibrahim." "Wa ma lana ya Rasulullah?" Qala, "Likulli sya'ratin asru hasanah." Rawahu Muji wa Nasa'i an Abi Hurairah. Datang seseorang kepada Rasul dan orang ini bertanya tentang hikmah kemuliaan orang yang berkurban. Nabi menjawab, kurban itu adalah kebiasaan baik yang pernah dikerjakan oleh datukmu Nabiullah Ibrahim. Apa yang kami dapatkan ya Rasulullah jika kami berkorban? Rasul menjawab, likulli sya'ratin asru hasanah. Dari setiap satu helai rambut yang nempel pada hewan korban tersebut adalah 10 kebaikan. Bayangin, yang namanya bulu yang nempel pada hewan korban yang tidak menjadi rebutan oleh manusia, dipandang sebelah mata, akan tetapi bulu itu ada nilai pahala yang besar yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mau berkorban. Satu helai bulu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan pahala yang Allah berikan bagi orang yang berkorban. Alhamdulillah. Bagaimana dagingnya? Bagaimana tulangnya, bagaimana tanduknya, bagaimana hatinya, parunya, dan isi hewan korban tersebut adalah penuh dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan bagi orang yang mau berkorban. Nanti hewan korban yang telah dipotong kemudian dibagikan kepada jamaah, nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan dagingnya, dengan bentuk yang amat sempurna di hadapan orang yang berkorban nanti pada hari kiamat, akan memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan kita menjadikan tunggangan tuh hewan kurban menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya orang yang pernah melakukan kurban ketika di dunia untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 9, wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh, bagi mereka itu ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran pahala yang sangat besar. Alhamdulillah. Ternyata syariat di dalam berkorban itu bukan Allah syariatkan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, akan tetapi syariat korban itu Allah perintahkan dari zaman para Nabi dan Rasul. Bukan zaman Nabi Ibrahim saja. Pertama kali Allah perintahkan kepada putra-putri Nabi Allah Adam yang bernama Qabil, anak Adam Nabi Allah Adam yang kelima, Habil, anak Nabi Allah Adam yang keenam.
Kakala Allah memberikan anugerah kenikmatan yang amat banyak di alam dunia ini, berupa ladang yang sangat luas dengan hasil ladang yang berlimpah, ternak yang begitu banyak, barulah Allah perintahkan mereka untuk berkorban agar mereka mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 34, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimati wal an'am wa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Telah kami perintahkan umat-umat dahulu untuk berkorban agar mereka mengingat akan Allah atas rezeki ternak yang Allah berikan kepada mereka. Wa ilahukum ilahun wahid, Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, hanya kepada Dialah kalian berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, kabarkanlah gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang taat, yang patuh akan perintah Allah. Maka kurban itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Kenapa dikatakan sunnah muakkad? Dikarenakan Nabi SAW tidak pernah yang namanya meninggalkan kurban. Kakala Allah mensyariatkan kurban kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya, Nabi tidak pernah meninggalkan kurban berupa kambing kibas yang besar. Karena hikmah di dalam berkurban itu banyak sekali hikmahnya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tidak cukup kita mengucapkan alhamdulillah dari bisnis perdagangan yang kita dagangkan, kemudian kita punya keuntungan. Kita ngelihat tuh transaksi di dalam perdagangan bisnis kita terus meningkat, kita ngelihat saldo kita bertambah. Itu tidak cukup dan mengucapkan alhamdulillah. Dan tidak cukup kita beribadah dengan banyak, memperbanyak ibadah solat ataupun memperbanyak ibadah solat, zikir, takmid dan baca Quran. Itu tidak cukup, karena ini ibadah berkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kita gabungkan kehidupan kita dengan kehidupan alam yang nyata, kita berhubungan baik dengan sesama manusia.